Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Mamen di channel Pojok Tani. Hari ini usia anggur saya 1 bulan 10 hari ya. Alhamdulillah cukup vigor. 1 bulan 10 hari. Nah, cukup vigor ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus vigor dan cepat berbuah ya. Itu yang diharapkan. Nah, ini mengenai apa yang paling penting ya dalam pemeliharaan anggur itu adalah pengendalian hama ya, baik hama serangga maupun hama jamur. Nah, untuk anggur impor itu yang paling rentan itu adalah hama jamur. Jadi sepengalaman saya bahkan beberapa pohon anggur tanpa naungan ada sampai 10 gitu ya, mati semua karena tidak terkontrol pengendalian hamanya gitu ya, karena kesibukan gitu ya. Akhirnya si pohon anggurnya terbengkalai dan akhirnya sedikit demi sedikit pelan-pelan akhirnya mati. Nah, jamur itu sangat berbahaya ya teman-teman, bahkan kalau dibiarkan itu bisa membuat si pohon anggurnya itu mati ya, dari daun, kemudian dari ranting-rantingnya, bahkan sampai pohonnya itu pelan-pelan itu bisa mati. Jadi harus pengendaliannya harus ekstra benar-benar, apalagi tanaman anggur yang ditanam tanpa naungan seperti ini ya. Kebetulan saya ini dengan naungan gitu ya, tapi tetap pengendalian hama tetap dilakukan karena walaupun di bawah naungan seperti ini, ancaman dari jamur dan juga serangga itu masih tetap ada ya, karena di pinggir-pinggirnya kan masih terbuka. Nah, bagaimana sih pengendalian hama, apa yang dilakukan gitu ya. Nah, ini kita pikirkan daripada mengobati itu lebih baik mengendalikan. Jadi kita sebisa mungkin harus mampu mengendalikan sebelum si tanaman anggur kita terkena serangan hama. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah penyemprotan dengan fungisida dan insektisida ya. Fungisida dan insektisida. Fungisida untuk menanggulangi masalah hama jamur ya yang menyerang daun dan lain sebagainya dan batang gitu ya. Insektisida untuk menanggulangi hama yang berkaitan dengan serangga ya. Selama pohon anggur tumbuh, ya pengendalian hama harus terus dilakukan. Nah, saya pribadi untuk pengendalian hamanya menggunakan fungisida dan insektisida ya. Fungisidanya fungisida kimia ya, ini jenis Amistartop ya. Amistartop ini untuk fungisida. Dosisnya saya biasanya menggunakan 0,5 ml sampai 1 liter per liter air ya. Jadi dosis rendah saja untuk apalagi untuk pohon anggur muda ya. Nah, kemudian ini juga ada untuk insektisida ya. Saya menggunakan jenis Abasel ya. Abasel dengan dosis sama 0,5 ml per liter air atau 1 ml per liter air. Nah, ini bisa dicampur ya. Jadi penggunaannya ini bisa dicampur. Misal kalau ini 0,5 ml, ini juga 0,5 ml per liter air gitu ya. Dan bisa disemprot. Biasanya penyemprotan saya lakukan di sore hari untuk menghindari penguapan karena terkena panas sinar matahari. Jadi biasanya saya melakukan penyemprotan itu di sore hari menjelang matahari terbenam atau menjelang maghrib. Kenapa? Dengan alasan agar si obatnya itu tidak mudah menguap. Kalau di pagi hari kan nanti terik matahari lumayan bisa membuat kering dan menguap. Nah, ini kalau untuk pengendalian hama di bawah anggur di bawah naungan ya, di bawah naungan seperti ini, saya kira dengan 2 ini cukup gitu ya. Dengan secara rutin seminggu sekali atau sebulan 2 kali gitu ya, atau 10 hari sekali, tergantung kondisi dari tanaman anggur kita. Selama tanaman anggur kita kelihatan sehat gitu ya, tidak ada gangguan, yaitu bisa diantisipasi ya 10 hari sekali atau sebulan 2 kali. Nah, tapi khusus untuk tanaman anggur yang ditanam di
secara langsung beratapkan langit ya tanpa naungan, itu apalagi musim hujan harus benar-benar ekstra gitu ya pengendalian hamanya. Jadi bukan hanya ini, tetapi harus ditambah perekat gitu ya. Jadi saya kebetulan tidak punya perekatnya gitu ya. Jadi harus selain menggunakan fungisida dan insektisida, ada satu lagi perekat gitu ya, agar si obatnya itu lebih rekat menempel pada tanaman kita walaupun terguyur hujan gitu ya. Jadi ada satu lagi perekat. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang kebetulan pohon anggurnya ditanam beratapkan langit, itu benar-benar harus ekstra pengendalian hamanya, bahkan mungkin 3 hari sekali harus disemprot, apalagi lagi musim hujan ya. Yang harus diingat, pengendalian hama ini jangan menggunakan satu jenis merek obat yang sama gitu ya. Jadi sebaiknya, apalagi pengendalian hamanya jangka panjang terus-menerus, itu harus bergantian. Jadi bulan ini merek A, kemudian bulan berikutnya merek B, bulan berikutnya merek C, kembali lagi merek A, merek B, merek C. Itu untuk mengantisipasi resistensi terhadap obat gitu ya, resistensi jamur maupun serangga terhadap obat semprot yang kita gunakan. Jadi sebaiknya kalau misalkan obat semprotnya sering digunakan, itu lebih baik jangan menggunakan satu merek saja, tapi banyak merek dengan penggunaan bergantian gitu ya. Nah, penyemprotan yang paling utama itu adalah penyemprotan di pucuk ya, di pucuk daun gitu ya, di pucuk. Nah, ini di pucuknya, kenapa? Karena biasanya pucuk ini rentan dengan serangan hama trip yang membuat pertumbuhan anggur bisa terhambat ya. Daripada terhambat, lebih baik kita secara rutin perhatikan dan lakukan penyemprotan gitu ya di sore hari. Dan obat-obatan penyemprotan ini juga bisa digabungkan dengan vitamin daun seperti gandasil ya. Saya biasanya menggunakannya dengan gandasil. Kalau gandasil biasanya di sore hari, kalau menggunakan gandasil daun ya untuk pertumbuhan, biasanya saya lakukan penyemprotan di pagi hari jam 8 sampai jam 9 pada saat stomata daun sedang terbuka secara maksimal. Ya, penyemprotan daun ya digunakan agar si daun dapat tumbuh dengan baik ya, karena peranan daun itu sangat penting ya untuk tanaman, apalagi pada saat fase vegetatif seperti ini. Dengan daun yang sehat ya pertumbuhannya pun akan sehat dan lebih cepat membesar. Itu saja, ini pohon taldun saya, ini pohon lipia saya. Taldun ini kabarnya memang pohon anggur yang mudah sekali tumbuh ya, dan sangat vigor gitu ya pertumbuhannya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.